Oke, saya mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, wabarakatuh. selamat malam semuanya. Salam. Oke, alhamdulillah di malam hari ini kita bisa ketemu di pertemuan pertama ini ya. Di mata kuliah pemrograman komputer kelas berapa nih? TL 21B1 ya. Benar ya? Benar, Pak. Iya, TL 21B1 semester 3. Oke, karena ini masih pertemuan pertama, jadi dan kalau kelas malam sama kelas weekend itu kan apa namanya, gantian ya, online sama offline ya. Di pertemuan pertama ini kita online, nanti di pertemuan selanjutnya, pertemuan ini pertama ya, pertemuan kedua nanti kita offline di kampus. Selanjutnya ketiga online lagi, seperti itu ya. Semuanya sudah tahu ya? Sudah, Pak. Oke. Oke, yang pertama langsung saja ya. Pertama di materi pengenalan konsep pemrograman komputer di pertemuan pertama ini saya akan mungkin pengenalan dulu ya, pengenalan dulu. Nanti kita bahas kontrak kuliah. Selanjutnya kita bahas nanti aturan perkuliahan. Nanti saya akan kasih contoh chatbot perkuliahan itu maksudnya apa. Terus baru kita masuk ke pertemuan pertama tentang konsep pemrograman komputer. Oke, itu yang pertama pengenalan. Oke, saya kira semuanya sudah tahu ya nama saya karena ada di kampus, ya kan? Untuk kontaknya kalian bisa cek dan lihat di grup WhatsApp. Jadi tadi kan saya sudah buat grup WhatsApp ya di diskusi e-kampus. Di situ saya kasih link untuk grup WhatsApp, silakan masuk join. Nah, yang jadi admin itu kan saya. Berarti untuk kontak dan nama saya kira sudah cukup jelas ya. Oke, ada yang mau ditanyakan? Untuk pengenalannya? Nggak ada? Tidak, Pak. Cukup jelas ya. Oke. Untuk jurusan sebenarnya saya kalau dilihat di situ apa namanya titelnya Eskom Mkom ya. Jadi sarjana komputer, magister komputer. Sebenarnya saya dosen prodi Teknik Informatika. Tapi diminta oleh Pak Dodi untuk ngajar karena ini ada hubungannya sama komputer ya, pemrograman komputer di teknik lingkungan. Oke. Selanjutnya untuk kontrak kuliah, aturan perkuliahan yang pertama di e-kampus itu komposisi nilai akhir itu dari e-kampus ada 4 ya, ada kehadiran, ada tugas, ada UTS sama UAS. Oke. Yang bisa dirubah-rubah hanya apa namanya? Prosentasenya. Tergantung kebijakan masing-masing. Nah, kalau saya prosentasenya itu kehadiran 15%, tugas 20%, UTS 30%, UAS 35%. Jadi di total 100%. Kehadiran itu dalam satu semester ada 14 pertemuan ya. Jadi sama UTS sama UAS jadi 16. Tapi UTS UAS kan nggak hitung ya. Jadi ada 14 pertemuan. Kalau ini ada 15%, berarti satu pertemuan itu 1%. Sangat dikit sih. Sebenarnya nggak terlalu ngaruh ya. Terus tugasnya 20%. Untuk UTS dan UAS, kalau saya ngajar itu nilai maksimalnya nggak ada yang 100 ya, karena bukan ilmu pasti kayak matematika gitu. Nilai maksimalnya adalah 95. Jadi 95. Apakah mempengaruhi akhir? Enggak ya. Karena kan perkuliahan itu nilainya itu abjad ya, A, B, C, D. Jadi A itu dari 90 sampai 100 atau ini beda-beda. Jadi nilai maksimal 95 itu nggak mempengaruhi nilai akhir ya. Karena nanti yang dikonversi ke angka semuanya tetap menjadi A. Kalau dapat 95. Entah itu 95, 97, 100 gitu. Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Sampai sini ada yang mau ditanyakan?
Saya kira ini hadir semua ya. Ada 19 orang sama saya, 18 orang. Mungkin karena pertemuan pertama jadi semuanya masuk ya. Oke, karena ini tentang aturan perkuliahan saya juga. Selanjutnya aturan perkuliahan. Nah, ini yang penting ya, mau diperhatikan. Jadi nanti biar nggak nanya-nanya lagi. Kalau nggak karena ini di Zoom ya, terus ini tadi kan saya rekam. Udah saya rekam belum ya? Udah ada tulisan record belum? Udah ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, berarti nanti kalau ada yang nggak datang atau kelupaan, jangan nanya-nanya lagi ya, tapi lihat aja rekaman perkuliahannya. Nanti saya taruh di e-kampus dan website saya. Jadi kehadiran, persentase kehadiran sesuai dengan kontrak kuliah, gitu, 15%. Kalau lewat Zoom, kehadiran dihitung dari klik tombol online ya. Jadi tombol online di e-kampus itu untuk kehadiran. Kalau online, kalau offline ya di kelas. Selanjutnya untuk pengumpulan tugas atau laporan diupload di Google Drive. Jadi kalau saya buat tugas, ada tugas, nanti nguploadnya di Google Drive, bukan di e-kampus. Nah, pengumpulannya di mana? Nanti saya kasih tahu link pengumpulan Google Drive-nya. Terus, nah ini biasanya jangan ada yang nanya lagi. Terakhir tugas pengumpulan kapan? Nah, kalau saya waktunya itu nggak ada waktunya ya. Jadi kalau ada tugas sebelum UTS, terakhirnya itu ya sebelum UTS. Kalau ada tugas setelah UTS, maka terakhirnya adalah sebelum UAS. Tapi tidak ada toleransi. Setelah itu nggak ada lagi yang WA saya, Pak, mau ngumpulin tugas kemarin sebelum UTS, nggak bisa. Jadi tugas apapun ya sebelum UTS sama sebelum UAS. Oke, cukup jelas? Jelas, Pak. Jelas ya. Jadi nggak ada yang nanya-nanya lagi, Pak, tugas pengumpulannya terakhir kapan? Kalau ada yang nanya-nanya seperti itu, silakan lihat rekaman perkuliahan. Ya kan? Nah, ini rekaman perkuliahan ini akan saya upload di e-kampus. Jadi kalau ada yang nggak ngikutin atau ini hanya untuk yang online ya. Kalau offline ya di kelas nggak perlu saya rekam. Karena malas juga ya. Kalau Zoom kan tinggal klik. Oke. Ini beberapa aturan perkuliahan, dari sini cukup jelas ya. Terus nomor 5, nanti kalau ada perkuliahan offline saya akan bawakan hadiah. Jadi untuk memancing kalian aktif bertanya. Kadang mahasiswa pelita bangsa itu kalau disuruh nanya agak susah gitu. Jadi nanti akan ada hadiah kalau ada yang aktif di kelas bertanya. Terus nah di perkuliahan saya ada yang namanya revisi tugas. Jadi setiap tugas masuk akan saya koreksi. Jadi kalau masih belum benar atau belum sesuai, ya nanti akan harus direvisi, diperbaiki gitu ya. Jadi nggak setelah mengumpulkan tugas terus kewajiban selesai gitu. Kalau seperti itu kalian nggak tahu mana yang benar, mana yang salah. Jadi nggak cuma ngerjakan asal-asalan gitu ya. Kerjakannya harus sungguh-sungguh. Apalagi jangan sampai ada yang plagiat ya. Nah ini tadi. Di kelas yang saya ajar, yang nggak lulus itu siapa? Yang nggak lulus itu kalau nggak ngikutin UTS ya UAS. Jadi kalau kalian pengen lulus, cukup ikuti UTS sama UAS. Nanti ya nilainya C, bisa C min lah minimal, paling minim. Tugas nggak perlu dikerjakan, kehadiran nggak perlu dikerjakan. Kalau emang niatnya hanya untuk yang penting lulus gitu ya. Nggak pengen mendengarkan dan lain sebagainya, kan pasti ada yang seperti itu. Kalau ada yang seperti itu, saran saya ikut UTS UAS saja, karena akan mempermudah saya di pekerjaan koreksi dan lain sebagainya. Tapi kalau kalian pengen sungguh-sungguh dan ngerjain tugas, ngikutin perkuliahan, ya kerjakan tugas, kehadiran, ya nanti dapat nilai A kalau kehadiran full, tugas full, UTS UAS. Kalau UTS UAS, tugas setengah, kehadiran setengah, ya B. Seperti itu ya. Kalau cuma UTS UAS, ya C min. Paling. Oke, cukup jelas ya. Jadi kalau emang nggak mau ngerjakan atau lagi malas dan lain sebagainya, mending nggak usah sekalian, nggak apa-apa. Jadi yang ngerjain tugas yang sungguh-sungguh, nanti akan saya koreksi, saya revisi kalau ada kesalahan atau harus yang diperbaiki. Tujuannya supaya tahu kalau ada yang salah. Seperti itu ya. Reminder perkuliahan nanti akan saya buat sistem untuk reminder perkuliahan.
Jadi 10 menit atau 30 menit sebelum kuliah nanti akan ada pengingat lewat WhatsApp. Siap orang yang masuk di grup ya, kan tinggal saya broadcast. Untuk UTS UAS-nya biasanya kemungkinan presentasi, kalau enggak ya project individu. Kita lihat nanti. Oke. Sampai sini cukup jelas? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Baik. Untuk revisi tugas, tadi kan Bapak jelaskan ada interval waktu ya dari Bapak memberi tugas, kemudian ke batas waktu pengumpulannya Ya, di UTS atau UAS. UTS sama UAS. Iya, betul. Nah, ini kan mungkin nantinya akan ada beberapa kali revisi ya dari Bapak. Nah, itu standar untuk bisa dikatakan tugas kita ini telah kelar gitu kan, selesai. Nah, itu minimal nilainya berapa gitu, Pak. Jadi misalkan udah 75 atau 80, oke, udah bisa diterima, gak usah direvisi lagi. Ataukah harus memang sempurna gitu tugasnya, baru bisa dikatakan tugas itu telah selesai. Oke. Seperti itu, Pak. Masuk ya, pertanyaan sangat bagus. Ini kalau di kelas saya kasih hadiah ya, karena online ingatkan saya minggu depan ya untuk ngambil hadiah buat Chandra. Oke. Nanti terus pertanyaan selanjutnya ini saya jawab setelah ini. Bagaimana cara ngecek tugas saya itu ada revisi atau enggak? Ya kan? Tahunya dari mana? Tahunya adalah dengan cara cek di booth WhatsApp. Jadi nggak mungkin kalian tanya satu-satu, Pak, tugas saya bagaimana gitu kan. Dan semua tugas yang saya ajar semester ini ada 10 kelas, nggak mungkin saya pasti kecapean saya jawabin. Jadi saya sudah buat booth ya. Booth itu aplikasi yang bisa jawab sendiri. Ini pakai WhatsApp. Nanti di booth WhatsApp ini kalian bisa ngecek nilai kalian, apakah ada revisi atau enggak. Nah, jadi nanti kayak tulisannya adalah tugas 1, nilai, terus saya tulis bawahnya feedback. Nah, kalau nggak ada feedbacknya, berarti nggak ada yang harus direvisi. Ya kan? Kalau feedbacknya silakan perbaiki bagian ini berarti ada revisi. Kalau feedbacknya cuma good, oke, atau apa, ya berarti nggak ada revisi. Bisa aja cuma 70 tapi sudah nggak ada revisi, ya karena emang kerjanya asal-asalan gitu ya, maksudnya belum sesuai. Tapi kalau ada revisi presisi, saya akan tulis keterangan di situ. Nah, cara menggunakan bootnya bagaimana? Cara menggunakan bootnya, pertama kalian harus kunjungi website pendaftarannya dulu, yaitu di website yang sudah saya buat di sini. Kelihatan nggak? Saya kirim di Zoom web chat ya. Di websitenya mana ya? Oke. Nah, saya kirim di situ. Silakan klik ini, klik daftar booth. Nah, silakan diisi apa namanya? Name, nama, pilih kelas. Pilih kelas, ini kelas, ntar saya perbesar ya biar kelihatan. Pilih kelas pemrograman komputer, ini kelas saya ada 10 banyak ya. Komputer TL21B1, terus tulis nomor WhatsApp-nya. Setelah itu kalian akan ada pesan masuk. Nah, di situ berarti artinya nomor kalian sudah terdaftar. Untuk manggil menu di chat booth-nya, kalian nanti tulis UPB. Tulis aja UPB, nanti booth-nya otomatis akan balas. Ngasih menu 1 apa, 2 apa, 3 apa. Oke, silakan didaftarkan dulu, dicoba masing-masing. Untuk sementara menunya belum aktif ya, karena ini pertemuan pertama, belum saya set. Tapi silakan daftar dulu.
Oke, sudah ya. Jadi tadi sekaligus menjawab pertanyaan tadi bagaimana masalah nilai dan sebagainya. Nanti di booth tadi akan ada keterangan feedback dari tugas 1, tugas 2, tugas 3 dan seterusnya. Bapak izin bertanya. Iya, silakan. Kan saya sudah daftar ya, terus sudah masuk juga pesannya kan ke WhatsApp. Iya. Terus cuman kan saya daftarnya di HP, terus saya Iya. mau coba buka di laptop itu di web melalui Chrome itu pas daftar bot lagi nggak bisa kan karena sudah terdaftar. Berarti nanti Iya. kalau misalkan mau akses atau kumpulin materi atau melihat materi langsung ke bagian perkuliahan aja ya Pak? Iya. Iya. Jadi kalau kalian nanti daftar 2 kali akan ada notifikasi bahwa nomor sudah terdaftar gitu ya. Terus kalau kalian pengen ganti nomor, karena nanti nomor yang terdaftar itu akan saya WA kalau ada pengumuman dan lain sebagainya, broadcast gitu ya. Kalau pengen kalian ganti nomor, ketik menu nomor 8, delete akun. Nanti kalian delete, nanti kalian daftar lagi. Seperti itu ya. Bisa lewat booth itu atau lewat media ini, website ini. Jadi di sini sama aja sebenarnya. Booth ini untuk mempermudah saja. Di sini untuk dokumentasinya. Jadi di sini kalian tinggal klik. Tapi untuk ngecek tugas hanya lewat booth ya. Di sini untuk materi dan rekaman perkuliahan. Di atas ini ada menu semester 1 ya, mata kuliah yang saya ajar ya. Semester 1, semester 3, semester 5, ada semester 7. Nah, di semester 3 ini komputer, pemrograman komputer TL21B1. Kalian klik. Nanti di sini akan ada menu pertemuan 1, 2, 3, 4, 5, dan seterusnya sampai 14. Karena ini baru pertemuan 1, di sini ada materi, ada rekaman perkuliahan. Nah, rekaman perkuliahan kosong ya, karena ini baru direkam. Jadi kalau nanti ada tugas, link tugasnya juga di sini, tugas 1 dalam bentuk Google Form. Jadi pengumpulannya dari sini. Cukup jelas ya? Jelas Pak. Jelas ya. Jadi nanti kalau ngecek booth, nah itu diperhatikan. Seumpamanya kalian kan nggak mungkin saya cek tugas tiap hari kan, ngecekin tugas dan ngoreksi tugas tiap hari. Jadi nanti di booth itu ada update data terakhir gitu ya. Jadi di paling atas nanti akan ada tulisan update data terakhir. Di sini nggak ada contohnya. Update data terakhir. Jadi seumpama kalian ngumpulkan hari ini, ngumpulkan jam 5 sore, langsung kalian cek jam 7 atau jam 8. Bisa jadi nanti tulisannya belum mengumpulkan. Bukan berarti nggak dikoreksi, artinya belum dikoreksi gitu ya. Nanti dicek update data terakhirnya kapan gitu ya. Kalau update data terakhirnya minggu kemarin, hari kemarin, pasti belum dikoreksi artinya. Cukup jelas nggak? Ngerti nggak maksudnya? Ngerti ya? Kurang paham Pak maksudnya Pak. Semua kalian ngumpulin tugas hari ini, jam 5, ya kan? Terus kalian cek di booth WhatsApp. Ternyata tulisannya belum mengumpulkan. Itu artinya bukan belum mengumpulkan, tapi belum dikoreksi. Kenapa? Ya nggak tiap ada yang masuk langsung saya koreksi. Ngerti nggak maksudnya? Butuh proses gitu. Jadi kalian ngumpulkan sekarang, mungkin bisa 2 atau 3 hari setelahnya baru saya koreksi. Paham nggak maksudnya? Paham, Pak. Paham, Pak. Jadi dicek, nanti saya tulis di sana update data terakhir gitu ya. Kalau update datanya itu kalian pengumpulannya setelah update data, artinya kan belum dikoreksi. Ya, cukup jelas ya? Jelas Pak. Nah, nanti yang nggak jelas tanya temennya lah. Maksudnya seperti apa? Jadi kadang ngiranya kayak robot gitu. Tiap dibutuhkan langsung dikoreksi. Ada yang baru ngumpulkan 10 menit langsung WA saya, Pak, saya sudah ngumpulkan, kok masih ditulis belum mengumpulkan. Gitu loh maksudnya. Ya nggak mungkin juga langsung saya koreksi gitu kan. Kadang ada yang berpikiran mungkin dikiranya langsung dikoreksi otomatis gitu ya, nggak bisa ya. Oke, cukup jelas ya. Jadi nanti di chatbot itu ada informasi akun, cek informasi kehadiran, informasi nilai, lihat materi, rekaman perkuliahan, link pengumpulan tugas. Saya kira seperti itu.
dari situ sebenarnya cukup jelas ya, cukup lengkap ya. Dan sekarang menunya belum aktif, belum saya buat karena baru pertemuan pertama. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bapak izin tanya, Ya. kalau misalkan nanti tugas ada revisi, berarti dikumpulkan ulang di link di Drive itu ya? Ya, dikumpulkan ulang di link Google Drive. Makanya koreksian saya akan banyak. Jadi seumpama ada tugas 1, ada perbaikan, terus minggu kedua ada tugas 2. Saya ngoreksi lagi dari tugas 1 lagi, saya cek apakah ada yang memperbaiki atau enggak. Jadi tugas saya banyak, sama. Jadi kalau kalian merasa ada yang sibuk, merasa sibuk, saya juga sibuk. Dan itu setiap kelas yang saya ajar seperti itu. Jadi nanti harus ngecek tugas 1 lagi. Nanti udah sampai tugas 5. Saya kalau pengen ngoreksi, nggak ngoreksi tugas 5 tok. Saya koreksi lagi dari tugas 1. Saya cek ada yang mau baru ngumpulkan atau yang baru revisi atau enggak. Banyak pekerjaan. Ya, seperti itu. Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kalau setelah direvisi seperti itu, dikasih keterangan nggak, Pak, sama kitanya bahwa sudah direvisi? Ya, kalau feedback-nya berubah, itu berarti artinya direvisi, sudah direvisi. Soalnya sebelumnya ada tulisan feedback masih salah di nomor 1 atau 2. Setelah itu ada perbaikan lagi. Kalau kalimatnya berubah ya berarti sudah diperbaiki. Kalau masih ada revisi, kalimatnya pasti berubah. Enggak saya buat tetap. Ya, seperti itu ya. Ya, baik, Pak. Makasih, Pak. Jadi makanya kalau emang malas ngerjain, mending nggak usah. Karena itu akan nambah-nambah pekerjaan saya. Ya kan? Sudah minggu ke-5, ke-6, tugas ke-5, saya ngoreksi tugas 1 lagi, ternyata sama dengan yang lain. Kan nambah pekerjaan, mending nggak usah sekalian. Jadi kayak tadi yang saya jelaskan, nggak apa-apa. Kalau emang hanya cari nilai, yang penting lulus, ikut UTS sama ikut UAS. Ya kan? Ya karena emang kehadiran sama tugas, karena syarat lulus ya UTS UAS. Yang nggak lulus di mata kuliah saya nggak ikut UTS atau nggak ikut UAS gitu. Jadi kalau merasa nggak ikut UTS, nggak ikut UAS ya pasti nilainya nggak lulus ya, karena ini syarat lulusan. Jadi kalau pengen kerjakan tugas ya kerjakan sungguh-sungguh. Kalau nggak sekalian, nggak apa-apa. Daripada nambah-nambah pekerjaan. Kalau ngerjakan sungguh-sungguh sekalian. Seperti itu ya, cukup jelas ya. Ada yang angkat tangan? Adil, Via, apa kepencet? Bapak mau bertanya untuk masalah kehadiran. Di situ kan tertera ya Pak, untuk 14 pertemuan belum dengan UAS dan UAS. Ya. Nah untuk teman-teman yang bentrok karena kuliah pada saat offline itu gimana ya Pak? Kan harus offline, jadi nggak bisa mengikuti kelas Bapak pada saat shift malam berbenturan dengan hari offline itu gimana Pak? Ya nggak apa-apa, nggak usah ikut nggak apa-apa. Iya kan? Pertama, satu pertemuan itu cuma 1%, kecil. Terus di e-kampus itu saya perhitungannya itu masuk atau enggak gitu ya. Enggak ada izin. Salahnya seperti itu. Jadi kalau masuk ya masuk, kalau enggak ya enggak gitu. Kalau bentrok kan enggak apa-apa sebenarnya. Cuma 1% itu apa 2%, 3. Kalau satu pertemuan itu cuma 1% kan dari 14, ini 15. 1% itu enggak mempengaruhi nilai abjad. Iya kan? Kan A antara sekian sampai sekian, B antara sekian sampai sekian. Seperti itu ya. Dan absen saya nggak absen manual ya. Jadi nanti kalau offline pun absennya tetap lewat e-kampus. Oke, cukup jelas nggak? Oke, jelas Pak. Ya. Masih kemungkinan dapat nilai A walaupun nggak ikut hadir beberapa kali, 3-4 kali. Yang penting tugasnya full, UTS full, UAS ngikut. Masih ada kemungkinan dapat nilai A itu. Oke, baik. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Untuk perkuliahan, ada yang katakan Andri. Kenapa Andri? Pak, izin ini Pak. Kan Bapak tadi bilang untuk absensi lewat e-kampus ya Pak ya. Ya. Kan saya mah belum
isi KRS ya Pak, jadi belum bisa akses e-kampus, gimana untuk absennya ya Pak? Nggak tahu. Kenapa belum isi KRS? Belum bayar Pak. Ya itu kan kesalahan bukan di saya. Maksudnya Iya, konsekuensi dari nggak bayar itu nggak apa-apa. Ya dibayar dulu. Yang penting bisa ikut perkuliahan. Ya. baik Pak. Siap. Terima kasih Pak. Ya. Ada lagi yang ditanyakan? Nah, ini ruangannya nanti Bapak, kalau berarti di kalau mana ya ada ruangannya? Ada yang tahu nggak? kalau di jadwal sih ruang 202, Pak. B202. Iya. Gedung B apa gedung A? Karena nggak ada informasi ke saya ruangannya. Ya nanti kasih tahu ke saya. Oke, yang lain ada yang mau ditanyakan? Pak, maaf. Berarti kalau misalkan ada perevisian itu mengurangi nilai nggak, Pak? Enggak. Seumpama ada revisi, nilainya dapat 60 karena ada revisi. Ya kalau sudah direvisi nilainya naik. Seperti itu ya. Apakah revisi wajib? Enggak. Kalau nggak direvisi ya tetap 60. Kalau sudah merasa udah ya udahlah ikhlas 60, ya nggak apa-apa, nggak usah direvisi. Tapi kalau pengen ngerevisi, ya silakan direvisi, nanti nilainya bisa berubah 80 atau 85. Seperti itu ya. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Oke, saya lanjutkan. Di pemrograman komputer ini, sebelum setahun yang lalu apa 2 tahun yang lalu saya juga ngajar teknik lingkungan. Di semester itu saya cuma ngajar Excel ya, di teknik lingkungan. Tapi di semester ini saya akan tambahkan bahasa pemrograman. Jadi nanti kita akan belajar bahasa pemrograman dengan Python. Dan ada hubungannya nanti dengan data science. Sekarang yang lagi ramai. Data science dengan Python. Jadi data science ini sekarang itu lagi rame, nggak cuma jurusan informatika aja. Sekarang semua jurusan menggunakan data science. Karena sekarang ngolah data gitu ya. Dan bahasa pemrograman yang paling sering dipakai dalam data science adalah Python. Jadi nanti kita akan belajar Python. Oke. Jadi kalau bisa habis ini kalian, ini bagian dari tugas ya, walaupun nggak harus dikumpulkan. Masing-masing laptopnya diinstal Python. Oke. Caranya bagaimana? Saya kira tutorialnya sudah banyak di YouTube, instalasi Python di Windows gitu. Kalau di Linux ya instalasi Python. Kalau laptopnya pakai Linux nggak perlu install, sudah dari bawaan ada Python. Termasuk di MacBook. Kayaknya di MacBook juga sudah bawaan. Oke. Jadi minggu depan langsung masuk ke materi pemrograman Python. Nggak ngabisin waktu hanya untuk instalasi. Jadi habis ini mungkin kalian bisa, ya mungkin sisa waktunya sekarang mungkin idealnya sampai jam berapa? Jam 8 sampai jam 10.30 ya. Mungkin sisanya itu kalian gunakan untuk instalasi. Persiapan minggu depan. Ini untuk konsep awal aja dulu. Tujuan ikuti tentang konsep teoritis bahasa pemrograman, tren bahasa pemrograman, memahami compositional thinking, mengenal bahasa pemrograman Python. Kalau kalian belajar apapun, dimanapun tentang komputer, pasti yang paling sering dibahas adalah ya ini ya. Jadi dalam komputer itu ada perangkat keras, ada perangkat lunak. Nah ini adalah perangkat keras. Saya kira nggak tahu, kalau anak teknik lingkungan tahu nggak apa namanya part-part dalam komputer itu? Kalian tahu nggak part-part dalam komputer itu? Nggak tahu. Monitor tahu kan pastinya, monitor, keyboard. Tahu, Pak. Tahu, Tahu ya? Pak. Tahu Pak. Motherboard. Dalam-dalamnya nggak tahu, Pak. Kenapa? Dalam-dalamnya. Ya luarnya Hanya doang umumnya taunya, Pak. saja, Bapak. Ya, luarnya aja, Pak. Walaupun kayaknya sama aja, kalau hobi sama handphone kayak saya sama ya sekarang, spesifikasi handphone di sekarang kan sama, spesifikasinya sama kayak laptop komputer ya. Ada prosesor, ada memori, power supply, CD drive, hard disk, mouse gitu. Ya mungkin saya jelaskan detail ya. Mungkin teknik lingkungan yang penting tahu lah. Nah, ini perangkat keras. Namanya perangkat keras. Nah, perangkat kerasnya itu nanti dibagi menjadi 3. Ada input, proses, sama output. Nah,
Kebanyakan program komputer kan ada input, terus diproses, prosesnya seperti ini. Ada terus output. Nah, perangkatnya apa aja? Kalau input yang dimasukkan ke dalam komputer, yang dimasukkan bisa klik atau gerak pakai mouse, suara pakai mikrofon, tulisan pakai keyboard. Prosesnya, processing, biasanya pakai CPU, ada memori. Biasanya kalau beli HP kan cari yang memorinya besar kan, RAM-nya ya. RAM itu kepanjangannya apa? Ada yang tahu? Random access memory, Pak. Ya, benar. Tahu ya. Biasa ngoleksi HP biasanya. Baca-baca gitu ya. Kalau bukan anak komputer. Random access memory. Ada RAM, ada ROM sebenarnya. Biasanya kalau di HP kan ada yang 332, ya kan? Ada 664. Nah, yang 3 ini sebenarnya ROM, read only memory. Yang 32 sama 64 ini RAM don't accept memory. Oke. Terus ada perangkat keras sebagai output, bisa printer, monitor, suara gitu ya. Terus ada perangkat penyimpanan untuk nyimpan data, ada optical storage, magnetic tape, hard disk, disket, sekarang lagi rame SSD gitu ya. NVMe, NVMe, M2 gitu ya. Apa perbedaan masing-masing? Nah, kalian bisa pelajari sendiri nih. Bedanya M2 di YouTube sudah banyak yang bahas. NVMe, SSD, yang suka koleksi PC atau sering main game harusnya paham. Oke. Ini susunan dalam sebuah komputer. Ada komputer desktop, ada komputer embedded complex. Komputer embedded complex itu maksudnya kayak perangkat-perangkat yang kecil-kecil gitu ya. Biasanya kalau ada perangkat apapun elektronik yang nggak ada komputernya tapi ada layarnya. Contohnya apa? Ya mungkin kayak apa namanya, mesin apapun itu yang ada layarnya itu ya. Nah itu komputer embedded. Ada komputernya tapi di sana nggak ada sistem operasi. Kadang nggak ada sistem operasi. Ada komputer sederhana, ada yang komputer kompleks. Jadi kalau yang sederhana biasanya langsung aplikasi hardware, nggak ada sistem operasi. Kalau yang komputer biasanya ada sistem operasinya, sistem operasi primer baru hardware. Sistem operasi itu apa saja? Windows gitu ya, Android, Mac OS, ada Linux dan lain sebagainya. Baru nanti di atas sistem operasi ada sebuah aplikasi. Tapi ada juga yang dari aplikasi langsung ke hardware. Nah, ini ukuran data dari komputer saya kira cukup. Harusnya kalau anak sekarang pahamnya ada bit, ada byte, kilobyte. Biasanya ada yang nggak bisa bedain bit sama byte ya. Bit itu clear. Bit itu BIT. Itu 1 bit tulisan biasanya disingkat jadi B kecil. Kalau byte B besar itu terdiri dari 8 bit. Kalau kilobyte adalah 1024 byte. Tapi orang biasanya digenapkan 1000 gitu aja biar mudah. 1 gigabyte itu aslinya 1024 megabyte. Tapi biasanya disingkat 1000. Ada sistem bilangan di dalam komputer. Nah ini kalau teknis anak komputer sih, kalian cukup tahu saja ya, mengenal. Jadi kalau ada di komputer ada sistem desimal dari 0 sampai 9, ada oktal. Oktal itu berapa? Dari 0 sampai 8 di sini. Selanjutnya apa? 0. 01. Oh, saya lupa lagi. Ada oktal terus ada biner. Nah, ini yang komputer itu menggunakan bilangan biner ya. Biner itu cuma ada 2 angka, 0 sama 1. Penjelasannya bagaimana? Jadi kayak gini. 0 sama dengan 0. Kelihatan nggak tulisan saya? Kelihatan ya? 1 sama dengan 01. 2 sama dengan 10. 3
sama dengan 11, 4 sama dengan 001, 5 sama dengan 001, 101. Jadi seperti ini ya polanya, cukup jelas ya. Ini yang bikin pusing. Tapi itu yang digunakan komputer ya, menggunakan biner. Terus ada heksadesimal. Nah ini basis 16. Setelah 9, terus ganti A, B, C, D, E, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, F, G, H. Terus baru 01, 11. Seperti itu. Sistem bilangan dalam dunia komputer itu ada desimal, oktal, biner, heksadesimal. Nah, sekarang masuk ke bahasa pemrograman komputer. Apa sih program itu? Jadi program adalah sebagai instruksi yang dibuat secara terstruktur dan logis untuk menyelesaikan permasalahan. Jadi intinya adalah program itu kita buat untuk membantu menyelesaikan masalah kita. Seperti itu. Apa isinya? Perintah-perintah yang bisa nanti dikerjakan oleh komputer. Bahasa pemrograman apa saja? Ada sangat banyak ya. Biasanya dibagi menjadi ada pemrograman web untuk aplikasi web, ada pemrograman mobile untuk aplikasi mobile. Mobile biasanya dibagi menjadi 2, Android sama iOS. Karena iOS itu sendiri ya. Biasanya pakai bahasa pemrograman Swift. Terus ada juga bahasa pemrograman berbasis desktop untuk aplikasi desktop. Pakai exe gitu. Web biasanya pakai PHP, JavaScript, Java, Python, dan lain sebagainya. Desktop bisa pakai .NET, pakai Java juga bisa, JavaScript juga bisa. Mobile sekarang lagi rame, Android, bahasa pemrograman yang bisa dipakai Java, Kotlin, Flutter, web ini ada Golang, banyak ya. Terus ada C++, ini maksudnya desktop, pembuatan game juga bisa pakai C++. Terus ada Python. Nah, kenapa kita belajar Python? Nah, ini jawabannya. Ini bisa di-play harusnya. Nah, ini biasanya bisa di-play dari 95 berjalan, kok jadi gambar ya. Jadi tahun 1965 bahasa pemrograman yang paling ngetren itu adalah Fortran. Sama COBOL, Assembly, Basic, dan lain sebagainya. Tapi di tahun 2002, nah bahasa pemrograman yang paling banyak dipakai adalah Python. That's why di mata kuliah ini nanti kita akan belajar Python. Alasannya kenapa? Salah satu bahasa pemrograman yang paling populer sekarang. Kira-kira mungkin nggak anak teknik lingkungan skripsinya pakai Python dengan bahasa pemrograman? Mungkin saya. Karena saya pernah lihat ya. Jadi coba cari di Google Scholar ya. Penelitian tentang teknik lingkungan yang ternyata diimplementasikan dengan bahasa pemrograman Python. Yang kedua ada Java, ada C, ada PHP semakin kecil, ada C Cross, JavaScript, dan sebagainya. Nah ini nggak susahnya anak informatika itu, apalagi sebagai pengajar gitu ya, harus paling nggak menguasai banyak bahasa pemrograman seperti ini. Dan ini berkembang terus ya. Jadi kalau saya buat pemrograman Python sekarang, kalau saya jalankan 1 tahun ke depan itu bisa jadi nggak bisa jalan atau error. Kenapa? Karena bahasa pemrograman itu berkembang. Berkembang itu maksudnya apa? Sekarang itu ada Python 3, dulu ada Python 2. Jadi kalau kalian buat program dengan Python 2, terus kalian jalankan sekarang, karena sekarang udah ada yang versi 3, itu akan terjadi error. Jadi makanya ada istilah update gitu ya. Ya, update bahasa pemrograman. Dan nggak cuma bahasanya, teknisnya dan di-update. Jadi yang belajar saya yang belajar bahasa pemrograman juga harus update. Yang terbaru itu bagaimana, perubahannya bagaimana. Dan itu biasanya perubahan bisa 3 bulan, 6 bulan sekali. Jadi nggak bisa kalau orang IT itu terus belajar, terus nggak ngikuti perkembangannya gitu. Setahun, 2 tahun, 3 tahun dia udah ketinggalan, nggak bisa ngapa-ngapain. Harus tetap di-update. Mungkin kalau jurusan lain teorinya nggak berubah gitu ya. Perubahannya mungkin lebih lambat.
which programming language to learn based on your career goal. Nah, ini kalau saya sampaikan ke anak informatika sih. Kalau teknik internet saya kira hanya untuk tambahan aja. Jadi kalau pengen karirnya mau dibilang, ini istilah-istilah dalam developer program ya, bukan developer rumah ya. Jadi kalau pengen menjadi front end web development, bahasa yang dipakai ada JavaScript, Elm, TypeScript. Kalau pengen jadi back end, bahasa dipakai ada JavaScript, Scala, Python, Go, Ruby. Kalau pengen jadi seorang developer mobile, ada Swift, Java, Objective-C, JavaScript. Kalau game development bisa Unity, TypeScript. Desktop aplikasi desktop ya aplikasi yang kita jalankan di komputer. Bisa Scala, Go, dan Python. Sistem programming, ini biasanya untuk sistem-sistem IoT ya, bisa Go atau Rust. Nah, sekarang kalian pasti pernah mengenal istilah IoT, Internet of Things. Nah, Internet of Things juga ramai sekarang ya. Nah, IoT itu apa? IoT itu kita membuat program untuk di HP kita yang kita hubungkan ke perangkat keras ya. Yang paling sering ya untuk menyalakan lampu lewat HP gitu. Yang contoh sederhana IoT apa? Kita buat program bisa memerintahkan untuk menyalakan lampu gitu ya. Jadi di sini ada lampu di kamar, di sini ada HP kita. Jadi kita nggak perlu harus mencet saklar, entah itu di rumah atau sambil tiduran. Kita tinggal buka HP, klik tombol matikan lampu, lampu yang di sini akan mati. Lah kok bisa? Ya bisa. Caranya gimana? Nah ini lampunya kita hubungkan ke perangkat, terus kita hubungkan ke, bisa pakai WiFi. Bisa pakai WiFi, bisa pakai HP. Maksudnya pakai HP, di sini kita pasangkan SIM card bisa. Jadi itu kalau itu pakai SMS nanti. Nah kalau WiFi, nanti dari WiFi ini kita tahu alamat address-nya, IP address-nya atau alamatnya, kita buka di HP kita. Kita kirim perintah off, dan ini muncul ke sini, ke perangkat ini, dia akan menghentikan aliran listriknya. Ya, lagi ramai seperti itu ya, IoT. Selain itu apa? Ya, apapun itu yang kadang kita harus melakukannya manual, bisa kita ganti menjadi lewat HP. Makanya Internet of Things, jadi internet yang lewat ting gitu ya. Lewat ting itu lewat ngenangan. Bahasanya seperti itu, kiasannya. Contohnya apa? Contohnya semuanya saya punya tanaman yang harus nyiram 3 hari sekali. Nah, kita bisa buat otomatis. Nggak perlu harus jalankan tiap hari. Seperti itu. Oke, saya kira cukup untuk pengenalan bahasa pemrograman ya. Pengenalan. Jadi minggu depan nanti kita akan langsung ke pengenalan Python awal. Saya harap masing-masing sudah install Python di laptopnya. Berarti minggu depan offline ya di kelas. Kalau yang nggak punya laptop gimana? Pakai HP nggak apa-apa. Oke? Ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya Pak. Ya. Untuk Python-nya itu yang versi berapa ya Pak? Versi 3. 3 titik berapa? Iya. 3 titik berapa Pak? Yang terbaru nggak apa-apa. 3 titik berapa masih nggak terlalu ngaruh sih. Mohon maaf Pak atas nama audiens izin off kamera karena dia perjalanan pulang kerja. Oh, saya nggak mewajibkan untuk on kamera ya. Kenapa ya? Malas juga ngeliatin wajah-wajah. Saya kan fokus ke tulisan ini kan. Nggak fokus ke wajahnya masing-masing. Oke. Ada yang mau ditanyakan? Kalau nggak punya laptop, bagian pakai HP bisa. Nanti saya kasih tahu caranya minggu depan. Yang penting connect internet. Yang lain ada yang ditanyakan? Cukup untuk pengenalan dan pertemuan pertama ini? Dari saya cukup menurut Pak. Dari saya cukup kayak mungkin dari yang lain. Oke, kalau sudah cukup saya akhiri. Terima kasih untuk yang sudah datang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih, Selamat Pak. malam. Ya.